Sebagian orang mungkin tidak banyak yang mengenal istilah moksa, atau secara artian mudah adalah meninggal dunia tanpa meninggalkan jasad, alias menghilang tanpa jejak. Moksa sendiri adalah sebuah konsep dari agama Hindu dan Buddha yang memiliki artian yaitu melepaskan dari segala ikatan duniawi serta putaran reinkarnasi kehidupan fana. Istilah ini sudah dikenal sejak beratus-ratus tahun lamanya atau sejak zaman kerajaan. Berbicara soal moksa, ada beberapa tokoh terkenal di Indonesia yang menurut cerita dan diyakini banyak orang mengalami moksa atau hilang tak berbekas. Bahkan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan apalagi jasadnya. Lantas, siapa sajakah tokoh terkenal di Indonesia yang mengalami moksa? Sebelum ke pembahasannya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi yang saya bagikan. Pertama, Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi atau juga dikenal sebagai Sri Baduga Maharaja adalah raja yang memerintah kerajaan Sunda Galuh. Ia memerintah selama 39 tahun dari tahun 1482 sampai 1521 dan membuat Pakuan Pajajaran mencapai puncak kejayaan. Konon, ketika ajaran Islam masuk ke Nusantara, ia mendapat desakan untuk meninggalkan kepercayaannya dan menjadi mualaf. Prabu Siliwangi pun memutuskan untuk menyingkir dari kerajaannya karena tak berkenan masuk Islam dan melakukan moksa. Menurut tradisi lisan yang beredar, sebelum melakukan moksa, Prabu Siliwangi memberi wejangan kepada para pengikutnya untuk memilih agama menurut keyakinan mereka. Ada satu sumber sejarah yang menyiratkan bahwa pada saat itu banyak rakyat Pajajaran yang meninggalkan kepercayaan lama dan beralih ke agama Islam. Purbati Purbajati, mana mau kadatangan ku musuh ganal musuh alit, suka kereta tanglor kidul kulon wetan, kena kereta roso, tan kereta jalaki bidina urang rea, jaloba di sang hyang siksa. Atau jika diterjemahkan sebagai berikut, ajaran dari leluhur dijunjung tinggi sehingga tidak akan kedatangan musuh, baik berupa laskar maupun penyakit batin. Senang sejahtera di utara, barat dan timur. Yang tidak merasa sejahtera hanyalah rumah tangga orang banyak yang serakah akan ajaran agama. Kedua, Prabu Brawijaya kelima. Seperti halnya Prabu Siliwangi, Prabu Brawijaya kelima adalah raja kesekian dari Majapahit yang memutuskan untuk moksa setelah melarikan diri karena kerajaannya dihancur leburkan oleh kerajaan Kediri. Sebelum moksa, Prabu Brawijaya kelima masih memeluk agama Buddha dan di akhir keberadaannya, dia meminta Sunan Kalijaga yang masih merupakan keturunannya untuk mengislamkannya. Setelah menjadi mualaf, Prabu Brawijaya kelima melakukan tapa tingkat akhir di Gunung Lawu dan moksa. Ketiga, Mahapatih Gajah Mada. Ada dua versi mengenai masa akhir dari Mahapatih Gajah Mada. Yang pertama, dia diceritakan mengalami sakit dan pada akhirnya meninggal dunia pada tahun 1364. Hal ini seperti yang tertulis pada kitab Kakimpoi Nagarak Retagama. Versi kedua adalah Mahapatih Gajah Mada melarikan diri setelah terjadinya perang Bubat, yaitu perang antara kerajaan Pajajaran dari negeri Sunda dengan kerajaan Majapahit. Gajah Mada dituding sebagai penyebab utama terjadinya perang. Sebelum tertangkap dan diadili untuk dibunuh, Gajah Mada melakukan semedi dan moksa hingga sekarang ini. Keempat,
Prabu Jayabaya. Dikenal dengan nama Prabu Jayabaya atau Jayabaya, dia adalah raja kerajaan salah satu pewaris tahta Prabu Erlangga atau Airlangga yang mendapatkan jatah wilayah di Jenggala atau Kediri. Saudaranya, Jayasabha, adalah pemilik jatah wilayah lainnya yang berpusat di Panjalu atau Daha. Kedua saudara ini terus-menerus berperang untuk mendapatkan wilayah, dan pada akhirnya Jayabasa kalah dan seluruh Jawa Timur dikuasai oleh Jayabaya dengan pusat di Kediri. Walaupun menjadi raja yang terkenal dan berhasil membuat kerajaan yang diperintahnya memasuki zaman keemasan, namun rasa berdosa dan bersalah karena telah membunuh saudaranya sendiri, yaitu Jayabasa, terus menghantui Jayabaya. Kesaktiannya dan keberhasilannya menjadi seorang pinilih atau pilihan menurut agama Hindu, membuatnya tidak pernah meninggal karena dia dapat melalui proses kematian normal dengan cara moksa. Jayabaya menghilang tanpa jejak setelah melakukan topo mokso di Desa Menang, Kabupaten Kediri. Kelima, Sabdo Palonoyo Genggong. Menurut banyak pakar, Sabdo Palonoyo Genggong merupakan nama lain dari Semar atau salah satu dari Punokawan. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa Punokawan termasuk Semar, di dalamnya adalah tokoh fiktif, namun tidak sedikit yang mempercayainya. Sabdo Palon merupakan tokoh spiritual Prabu Brawijaya kelima yang kecewa akan keputusan rajanya untuk memeluk agama Islam. Dia memutuskan untuk pergi dan menghilang secara moksa setelah Prabu Brawijaya kelima menjadi mualaf. Itulah tadi beberapa tokoh terkenal di Indonesia yang melakukan mokso. Apakah kalian percaya akan hal tersebut? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar, dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi yang saya bagikan.